Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munifa, NIM E2019-2164, Prodi Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini ingin mereview ulang materi tentang pasar, yaitu pengertian, fungsi, dan juga bentuk pasar. Yang pertama yaitu pengertian pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pengertian pasar tersebut adalah pengertian pasar secara konkret. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, pengertian pasar tidak dikaitkan dengan masalah tempat, akan tetapi pengertian pasar lebih dititik beratkan pada kegiatan. Pengertian pasar menurut ilmu ekonomi tersebut disebut pasar abstrak. Fungsi pasar di sini yaitu ada 3. Yang pertama, fungsi distribusi, yaitu di sini pasar memiliki fungsi distribusi, menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barang hasil produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen atau kepada pedagang perantara lainnya. Yang kedua yaitu fungsi pembentukan harga. Sebelum terjadi transaksi jual beli, terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses tawar-menawar, itulah keinginan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual digabungkan untuk menentukan kesepakatan harga atau disebut harga pasar. Yang ketiga yaitu fungsi promosi. Pelaksana promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang spanduk, membagikan pamflet atau brosur penawaran, membagikan sampel atau contoh produk kepada calon pembeli dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pasar. Di sini ada 5. Yang pertama, bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Di sini dibagi 2, yaitu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Yang pertama, pasar konkret yaitu adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu langsung. Contoh dari pasar konkret adalah pasar tradisional seperti minimarket dan mall. Yang kedua, pasar abstrak yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Contoh pasar abstrak adalah pasar bursa, saham, dan pasar online. Yang kedua, bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Di sini yaitu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya menurut daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Misalnya pasar di sekitar. Yang kedua, pasar nasional, yaitu pasar nasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Yang ketiga, pasar regional, yaitu
pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerja sama regional. Misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuk AFTA. Yang keempat yaitu pasar internasional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Pasar ini juga disebut pasar dunia karena menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia. Misalnya pasar kopi di Brasil. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Menurut pasar persaingan sempurna yaitu adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Yang kedua yaitu pasar persaingan tak sempurna, yaitu pasar persaingan tidak sempurna di mana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjualnya, sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Kemudian yang keempat, di sini menurut waktu penyelenggaraannya. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang dilakukan setiap hari. Contohnya pasar-pasar tradisional di lingkungan sekitar rumah. Yang kedua pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan hanya setiap seminggu sekali. Biasanya nama pasar ini diambil dari nama hari pelaksanaannya. Contohnya pasar Senin, pasar Kamis. Selanjutnya pasar bulanan. Pasar bulanan di sini adalah pasar yang dilakukan sebulan sekali. Pasar bulanan biasanya terdapat di sekitar pabrik dan dibuka setiap kali karyawan pabrik tersebut menerima gaji. Yang keempat yaitu pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setahun sekali. Pasar ini diselenggarakan berkaitan dengan acara atau kegiatan dan sering digunakan sebagai ajaran pameran atau promosi. Contohnya Pekan Raya Jakarta. Yang kelima yaitu menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu pasar barang produksi dan pasar barang konsumsi. Pasar barang produksi yaitu pasar yang menjual faktor-faktor produksi, misalnya bursa tenaga kerja, pasar modal, pasar mesin-mesin produksi, dan lain-lain. Pasar barang konsumsi yaitu adalah pasar yang menjual barang-barang yang secara langsung dapat dikonsumsi atau dipakai. Contohnya pasar buah, pasar ikan, pasar pakaian, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.